Jadi dulu waktu kecil gue pernah nanya ke ibu bapak gue, "Mah, Pak, kenapa sih di Indonesia itu kebanyakan orang Islamnya gitu?" Jawaban bapak sama ibu gue langsung bilang gini, kalau nggak mayoritas Islam di Indonesia, kita bakalan udah habis orang Islamnya sendiri. Karena kata ibu bapak gue waktu kecil, Islam itu kalau jadi mayoritas semuanya aman dan semuanya terkendali. Tapi kalau kamu jadi minoritas Islam di negeri yang di mayoritas non-Muslim, kamu bakalan habis. Contohnya adalah Myanmar. Rohingya itu akhirnya ibaratnya mereka tuh dibunuh, dihabisin lah gitu ya. Terus salah satunya adalah Palestina, yang sekarang orang Yahudinya luar biasa, akhirnya mereka mendirikan negara Israel. Dan kamu tahu kejadian Poso, kejadian Ambon, itu yang mulai siapa dulu? Karena mereka merasa mayoritas di sebuah tempat gitu. Akhirnya mereka tuh berlaku sewenang-wenang. Terus gimana dong kalau gereja yang dibom gitu? Terus gimana dong tentang peribadatan yang dilarang? Kan padang konternya begitu kan. Jadi gue bisa jelasin, kalau misalnya ada penolakan tentang gereja atau bukan penolakan tempat ibadah, itu bukan dari pemerintah sendiri. Itu berasal dari oknum atau personal seorang muslim, tapi bukan dari Islam ya. Dan lu tahu ketika gereja ditutup atau mungkin tempat ibadah dibubarkan, itu yang paling protes keras siapa? Muslim-muslim itu sendiri gitu loh. Karena memang muslim ini yang menyadari itu bukan representasi dari Islam gitu. Jadi justru orang-orang muslim yang membela para minoritas. Tapi kamu kalau lihat di barat itu enggak. Contoh di Prancis, itu pemerintahnya gitu. Pemerintahnya sama rakyatnya, mereka membuat undang-undang kayak contoh tidak memakai jilbab gitu. Jadi tersistem sama pemerintah, bedanya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia itu cuma orang-orang dan itu segelintir sedikit banget gitu. Enggak mewakili dari 270 juta orang muslim yang ada di Indonesia. Terus contoh di Cina ya. Cina itu kan memberikan kayak camp gitu kan, atau pendidikan kepada muslim Uyghur lah gitu. Jadi di sana tuh orang-orang muslim akhirnya mereka takut gitu. Mereka tuh nggak bebas. Tapi kamu lihat di Indonesia, bahkan ada orang ibaratnya dia tuh bikin kayak misa, nggak tahu ya misa atau apa, ibadah itu di komplek, nyanyi. Mereka tuh biasa aja gitu, mereka aman-aman aja, terkendali aja gitu. Dan kasusnya pun banding berapa ribu gitu, ibaratnya gereja yang dibangun sama gereja yang dihancurin itu nggak separah di luar negeri gitu. Akhirnya setelah itu gue sadar, oh iya ya, di mana-mana kalau mayoritas muslim, dan itu sesuai fakta dan sejarah, semuanya aman gitu. Contoh waktu zamannya Salahuddin Al-Ayyubi ya. Bahkan dulu waktu di zaman Salahuddin Al-Ayyubi bilang gitu, orang Kristennya sendiri, orang non-muslimnya gini, saya mah mending ibaratnya mati sama orang muslim gitu, dibanding sama orang-orang yang dari Yunani sana penjajah. Karena mereka selama ini mereka aman-aman aja, mereka lebih damai ketika muslim yang memimpin daripada orang-orang yang non-muslim memimpin sendiri di tempat itu. Dan lu bisa lihat fenomena itu pernah terjadi di Ambon, di Poso, di Papua. Mereka itu ketika menjadi mayoritas itu bakalan berlaku semenang-menang gitu. Gue nggak ngerti ya, mungkin prinsip dari mereka gitu. Dan ini gue bilang bukan sekedar bacot aja gitu, tapi ini sesuai dengan fakta sejarah. Kamu tahu kasus Poso itu yang mulai siapa? Jadi mereka dulu. Mereka mungkin ngerasa 80% waktu itu mereka itu non-mus. Akhirnya mereka tuh menyerang masjid, menyerang anak-anak, menyerang pesantren dan lain-lain. Tapi dengan ibaratnya playing victim yang sama, ketika mereka udah kalah nih, para jihadis muslim itu ke sana, mereka langsung teriak-teriak bahwa mereka itu dihabisin. Padahal kita tuh cuma membela gitu, membalas gitu doang. Dan itu pun kita membalasnya dengan santun loh. Perempuan, anak-anak, bahkan tanaman, tempat ibadah, itu nggak dihancurin. Gitu. Dan sekarang kelihatan kan, kemarin kasus Manguni, itu nggak bisa ditolerin lagi. Bayangin, ada orang aksi damai, udah izin, udah apa, tiba-tiba ada yang namanya Manguni, ormas setan ini, membawa bendera Israel, membawa senjata tajam. Dihabisin tuh orangnya lagi aksi bela Palestina. Dan lu tahu, yang dihabisin itu seorang bapak-bapak udah lumayan tua, dan dia itu disabilitas, dikeroyok tuh, setega itu. Mana mau toleransi mereka teriak-teriakin. Jadi kalau selama ini kalian sering dengar mungkin kayak, Manado nih paling toleransi, Papua nih paling toleransi, Bali itu paling toleransi. Mereka tuh sebenarnya toleransi gedok gitu. Karena sesuatu kayak orang nggak biasa kerja itu bakalan teriak kerja gitu. Tapi kalau orang yang udah biasa kerja, nggak perlu teriak-teriak dia untuk diakuin gitu. Makanya ada daerah yang intoleran itu mereka selalu teriak toleransi, biar orang-orang itu mengira bahwa daerah tersebut itu toleransi, padahal enggak. Contoh Jawa ya, Jawa itu toleransinya luar biasa, tapi nggak pernah kayak orang-orang yang teriak Jawa nih paling toleransi, nggak usah gitu, nggak perlu teriak-teriak gitu untuk mengakui bahwa daerahnya itu sendiri toleransi, nggak perlu, cukup orang lain aja. Contoh orang luar negeri kesini kaget loh, kok ada gereja gede banget di depan Masjid Istiqlal, itu luar biasa loh, jangan salah. Tapi kenapa ibaratnya ada patung Yesus di Manado, emang dia hancur? Enggak, boleh-boleh aja. Bahkan ada patung GWK di Indonesia yang mayoritas muslim 80%. Ya,
Ada patung GWK segede kebo, tinggi banget, bahkan menjadi salah satu patung di dunia gitu. Apakah patung itu hancur sampai sekarang? Enggak. Iya kan? Dan sekarang kalian bisa lihat di komentar-komentar, salah satunya adalah aksi bela Palestina di Bali. Lu lihat seberapa banyak orang-orang Bali yang nyinyir, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang non-muslim. Selama ini mereka teriak-teriak Bali adalah tempat paling toleransi, Giliran ada aksi bela Palestina, lu kepanasan. Bahkan aksi bela Palestina itu sendiri, itu aksi, kan lu bilang Palestina sama Israel itu bukan masalah agama tapi kemanusiaan. Kita membela kemanusiaan aja masih diejek-ejek coba. Bahkan ada beberapa pendapat teman-teman gue yang di Manado juga gitu. Tahu nggak sih, kita tuh aksi bela Palestina di sana juga dihujat, dicemooh dan lain-lain. Padahal kita juga lagi membela kaumnya mereka yang lagi dibom. Aneh banget ya orang-orang ini. Makanya gue sekarang tuh kayak alergi gitu sama orang-orang yang teriak toleransi. Kebanyakan mereka tuh nggak toleransi.